Halo sahabat Kompas, balik lagi. Kali ini kita hadir di obrolan K, obrolan penuh makna. Dengan saya Terence Palar. Dengan saya Mahansa Sinulinga. Mas Aca nih suasananya agak beda ya. Beda. Ya. Biasa Dari kita di kebiasaan studio ya. kita di studio ya. Ini belakangan ini saya lagi sering jalan-jalan, ada banyak event gitu ya. Iya. Eventnya seru-seru nih berapa minggu ini. Oh gitu Mbak ya. Iya. Event apa nih Mbak? Ada event mengenai kreatif ide ya yang Yeah. baru aja berlangsung, dan salah satunya juga ada mengenai suatu event mengenai ilustrasi. Oke, ilustrasi ya. Nah, terus kali ini kita kedatangan tamu siapa nih Mbak? Nah Kayaknya ini dia, berhubungan kayaknya, Mbak, ini ya? berhubungan banget nih. Halo Pak, Mas, Halo. Mas Halo. Pandu. Ya. Apa kabar? Siapa aja nih Mas? Mas Aca Ya, kenalin dong. Ini saya perkenalkan ya, tamu kita kali ini ada yang paling senior, paling sepuh ya. Ya. Ya, ini tokoh legendaris nih Mbak. Buat Ya. saya ya, karena Sama, saya juga waktu Pak. SMA Saya ngikutin. mengikuti inilah termasuk ngefans sama karya beliau. Ini ada Pak Weda ya, Pak Weda ya. Alhamdulillah. Ya. Pak Weda, terus di sini juga ada Mas Sani ya. Ya. Mas Sani ini Halo. tadi yang Mbak ceritakan ya, Iya, ada pameran ya. yang aku lihat wah pameran di sana seru-serunya. Baru selesai ya Mas ya? Baru selesai. Oke. Baru selesai Oke. banget. Ya. Satu lagi ini ada rekan kita nih, Mas Pandu ya. Ya. Mas Pandu dari Kompas ya Mas ya. Akamsi. Akamsi. ya. Oke, jadi kita ngomongin apa nih Mbak? Nih tamu-tamu kita nih, ini pakar-pakarnya grafis gitu Ya, ya, ya. ilustrasi gitu ya. Bahkan kalau Pak Weda banyak atau kita sering kenal dengan Bapak Ilustrasi Indonesia. Benar ya Pak ya? Iya kata orang gitu sih. Iya. Pop artnya luar biasa Pak. Itu ya tadi Mas Aca bilang. Alhamdulillah. Ya ya. Apa nih Mas? Kita perlu kulik apa nih Iya, ini- tamu kita kali ini Mas? Ini kita mungkin mulai dari ini dulu ya. Sebenarnya kalau bicara ini ya, ilustrasi, seni grafis itu, nah ini sekarang yang yang lagi ngetren tuh seperti apa sih gitu ya? Ya ini mungkin ada macam-macam perspektif ya, ada sudut pandang ya. Mungkin dari Pak Weda yang jauh lebih senior gitu ya, mungkin bisa melihat ke belakang dan juga sekarang gitu. Dalam pandangan Pak Weda seperti apa sih kalau kita bicara Ilustrasi, ilustrasi seni grafis di Indonesia? Ya sebetulnya kalau ilustrasi Mm-mm. dari dulu tuh nemenin tulisan. Hmm. Jadi kalau dibilang tulisan itu rohnya, Ya. ilustrasi itu raganya. Hmm. Oke. Jadi apa yang kita buat itu berdasarkan dari rohnya itu. Oke. Dan semacam kayak lupus ya. Oh iya. Nah, ini Saya Ini bisa- bacaan kita. Bisa dapat sosok ini Hah? setelah saya baca tulisannya Hilman. ya. Hmm. Terus saya pikir-pikir alangkah pasnya kalau sosok lupus ini dalam cerita ini saya ambil dari Hilmannya itu sendiri almarhum. Hmm. Waktu itu dia kurus ya, tinggi, Gondrong. rambutnya gondrong. Jabrik ya. Why not? Saya ngambil itu aja. Ya, ya. Dan ternyata alhamdulillah diterima oleh masyarakat pembaca. Ya. Termasuk ini ya Pak, bubble. Iya, ini nggak bisa lepas ini. Karena ini akan menjadi ciri yang pengenal yang kental sekali gitu. Bahkan dari sini, waktu itu gambar ini udah disukai masyarakat pembaca. Cuman saya pengen sebagai ilustrator, pengen berbuat lebih. Sehingga saya ciptakan, saya pikir sebuah gambar ikonik akan lebih meluas Ya. kalau mudah ditiru. Akhirnya, kalau orang mau niru gambar ini kan kudu pinter gambar. Ya. Sementara kalau bikin cuman siluet hitam doang kan Ya. nggak kudu pinter-pinter amat gitu loh. Akhirnya saya bikin itu, ternyata benar. Ya masih lengkap dengan bubble-nya ini. Ya. Dan akhirnya benar itu, akhirnya merebak itu kemana-mana. Sampai ketika kita promosi kemana-mana gitu,
kita selalu disambut di gerbangnya itu dengan gambar siluet lupus itu yang gede banget gitu loh. Ya saya pikir benar ini tebakan saya gitu sih. Dan nggak cuman ini ya, saya juga di majalah Hai dulu, itu saya juga mengilustrasikan dan membuat sosok visual untuk ceritanya Arswendo Atmowiloto, yaitu keluarga Cemara ya, dan yang lain-lain dah banyak. Karena memang saya ilustratornya majalah Hai itu, ya apapun ya saya lakuin gitu. Itu bacaan kita, Pak. Kalau ini jelas ya Mas Aceh ya, bukunya ini ya. Oh jadi berdua ini korbannya lupus juga ya? Yang jelas jadi ketahuan generasinya. Ketahuan generasinya, Pak. Ya. Ini menarik tadi. Kalau Pak Weda bilang teks itu rohnya gitu ya, sementara ini adalah raganya. Ini saya jadi tertarik nih ke Mas Pandu nih. Nah ini kalau bicara Kompas Media, nah itu kan biasanya bicara berita gitu ya, teksnya lah gitu ya tadi ya. Nah sebenarnya kalau ilustrasi itu di Kompas tuh jadi perannya apa itu? Nah Mas Pandu ini kan sebagai manajer visual gitu ya, berarti bertanggung jawab untuk penampakannya, visualnya ya. Kalau istilahnya Pak Weda tadi raganya ya. Gimana Mas? Ya sebetulnya fungsi utamanya tetap seperti yang sudah Pak Weda sampaikan tadi ya, tentang dia menemani tulisan, tapi belakangan ya sudah berkembang lebih jauh lagi sebetulnya. Beberapa kali halaman sampul depan kita menggunakan full ilustrasi, bahkan dia menjadi semacam cover, nggak hanya sekedar menemani tulisan, tapi menjadi visual yang bahkan dijual sebagai front page-nya Kompas gitu. Dan beberapa kali juga sambutannya bagus banget dari audiens ya terkait ilustrasi tersebut. Terus di samping itu kita juga menerapkan ilustrasi untuk karya visual yang lain. Infografis di Kompas selalu biasanya ada ilustrasinya, walaupun dia lebih terkesannya akan lebih realis ya, karena kan kita berdasarkan data dan fakta kalau di infografik ya, jadi nggak bisa dimain-mainkan. Tapi sejauh ini fungsi ilustrasi di Kompas sudah lebih jauh lagi, nggak hanya sekedar menemani tulisan, udah menjadi semacam karya yang lebih outstanding sendiri, terus juga menjadi faktor pendukung bagaimana infografik Kompas tuh ditemani oleh ilustrasi-ilustrasi yang lebih lebih modern dan lebih detail ya gitu sih. Jadi memang nggak hanya menemani tulisan aja, tapi juga sudah menjadi salah satu sumber informasi ya, bisa menjelaskan suatu perkara, dan juga beberapa kali juga bahkan bisa menjadi semacam yang semacam perekam sejarah lah. Kalau kita lihat ya, misalkan ilustrasi dalam bentuk karikatur atau kartun, kadang-kadang kan ada momen tertentu dibuat karikaturnya, itu kan dalam merekam sejarah, ada kejadian apa di waktu itu sih kurang lebih masih seperti itu ya. Tapi saya pikir akan tetap berkembang lagi ya, karena kan sekarang mediumnya udah nggak hanya cetak aja, tapi juga masuk ke digital juga gitu. Ini ngomongin digital nih, kayak pas juga nih kalau bertanya sama Mas Sani nih. Mas Sani ini luar biasa loh, karyanya aku spill dikit ya Mas ya, terkait mengenai karya-karya ya Marvel gitu ya, dan juga ya komik ya yang kalau kami perhatikan. Mas, terkait mengenai era digital, dari Pak Weda sudah sampaikan bagaimana yang dari konteksnya ilustrasi buku ya atau di majalah Hai, dan juga Mas Pandu mengemasnya bagaimana dari sudut pandang media gitu ya. Nah, kalau dari seni grafis lainnya Mas, bahkan sempat dipamerkan ya di GIKAF itu, sebenarnya di era digital ini ilustrator seperti apa nih Mas perkembangannya Mas? Iya, jadi GIKAF itu kemarin mendapatkan kurang lebih 500 lebih submission gitu ya. Dan memang kebanyakan anak zaman sekarang bikinnya digital ya gitu. Ya. Nah, digital ini memang membuka membuka lebih banyak kesempatan, karena sedikit banyak mempermudah proses pembuatan ilustrasi gitu ya. Jadi semuanya kebanyakan anak-anak sekarang pakai komputer gitu. Walaupun akhirnya yang terpilih berpameran di GIKAF juga masih ada yang tradisional gitu ya. Jadi nggak semuanya digital. Tapi digital itu mempermudah sekali gitu. Jadi kayak sekarang WPAP, dulu kan Mas Weda juga bikinnya pakai cat ya, cat poster gitu ya. Tapi poster color. Poster color. Oh. Nah, sekarang dulu udah repot banget. Manual. Jadi ada foto. Gimana, Pak? Saya tumpang pakai kertas kalkir. Di atas kertas kalkir saya
gores-gores, garis-garis. Nah, garis-garis itu nggak bisa langsung diwarnai di kalkit, harus ditransfer ke kertas gambar, pakai karbon, pakai apa, dari situ baru diwarnain pakai poster color. Ribet. Sekarang udah pakai komputer ya, Mas? Wah, gampang dan warnanya juga nggak terbatas. Nah, itu yang apa namanya kita lihat untuk teman-teman bisa mereplikat gaya-gaya yang terdahulu lebih ada duluan gitu dari mereka gitu kan, masih banyak yang Gen Z nih gitu ya. Nah, tapi dia udah bisa sekarang kayak niru gaya yang tahun 70-an kayak itu, tapi dengan komputer dipermudah. Jadi kita lihat banyak sekali nih kalau apa namanya style visual yang dibuat oleh teman-teman ilustrator Indonesia sekarang luar biasa beragam. Beragam ya Mas ya. Nih kalau saya sih jadi tertarik nih Pak Weda ya, maksudnya ini kan udah dari generasi yang berbeda ya, maksudnya tadi Pak Weda cerita dengan peralatan yang artinya benar-benar manual gitu ya, kayak kertas, pakai cat apa segala macam, sekarang sudah eranya apa namanya digital, pakai komputer gitu ya. Nah kalau Pak Weda sendiri ya, dengan perubahan itu seperti apa ya, dan apakah Pak Weda sendiri juga ikut berubah gitu ya dalam apa proses kreatifnya? Saya merasa harus ikut berubah. Bahkan saya sudah di Kompas Group ini sejak masih manual. Saya masih melihat nyetak koran tuh pakai huruf-huruf yang apa itu? Timah itu ya? Bukan. Yang timah. Pakai timah itu. Masih saya lihat. Tapi kemudian ada berkembang lagi setting IBM waktu itu. Nah, pada waktu Kompas Group mau ke arah digital, computerized, saya yang suruh mencoba. Dan saya waktu itu senang sekali bisa langsung dapat 4 warna film. Nggak kita gambar dulu, kemudian dibawa ke tukang separasi, kemudian baru bisa jadi 4 film untuk dicetak. Di situ langsung di komputer kirim ke pracetak, sudah bisa jadi 4 film. Itu sesuatu banget. Cuman kesini makin lama kesini ternyata anak-anak muda langkahnya lebih jauh lagi. Promosi dirinya waktu dulu saya cuma di majalah kayak terbit seminggu sekali kan. Itu ajang promosi diri dah ya. Anak-anak sekarang promosinya betul worldwide. Udah saya pengen sih ngikutin sampai ke situ juga, tapi rasanya umur juga ya. Udah rasanya ada urusan malesnya, udah pengen cuma tiduran doang sembari ngerokok, ngopi gitu. Ini giliran dia nih. Anak-anak digital sekarang ya Pak ya. Anak-anak milenial sekarang nih. Jika berarti memberi peluang juga dong ya anak-anak Indonesia khususnya untuk bisa karya ilustrasinya berinteraksi dengan ya di luar sana gitu Mas? Ya. Memang mungkin kenapa kita bikin Jikaf, salah satunya ilustrator ini kan kita paling nggak merasakan bahwa kebanyakan dikenalnya tuh di belakang layar. Jadi kenalnya tuh sama editorial, sama yang order lah, sama brand, sama klien. Tapi begitu sampai ke publik, dia jarang, yang lebih dikenal gambarnya dibandingkan orangnya. Jadi orangnya tuh nggak kenal gitu. Nah, itu juga yang membuat mereka itu jarang dikenal oleh galeri misalnya. Jadi jarang berpameran di galeri gitu, kecuali dia terkenal banget. Dia akan punya pameran tunggal gitu, tapi jarang sekali event kayak gitu ada. Nah makanya Jikaf itu bikinin ajang di mana bisa ketemu nih sama ilustratornya. Jadi ada pamerannya, apa namanya, teman-teman tahu nih, ternyata ini yang karya si ini gitu. Nah itu tujuan utamanya. Jadi belum keluar negeri, tapi minimal sama masyarakatnya dulu nih, sama teman-teman di Indonesia bisa tahu gitu. Ini yang gambar siapa? Mas Weda aja banyak yang nggak tahu. Padahal kan, karyanya kemana-mana. Bener sekali yang bilangin nama Sani ini. Kita butuh ajang kayak Jikaf itu. Ya, saya merasakan sendiri kita dari dulu. Makanya saya dulu pernah mau disuruh jadi kepala bagian gitu ya. Saya tanyain dulu orangnya,
Mas, gimana sih jadi kepala bagian? Wah, urusannya administrasi. Akhirnya saya ogah. Saya mendingan masih bisa kemana-mana, ikut promosi kemana-mana supaya sekalian mengenalkan diri gitu. Iya, iya. Nah, alhamdulillah sekarang ada yang dia yang ngurusin nih. Memberi ruang ya Pak, kasih Iya. panggung ya Pak ya. Nah, ini kalau bicara memberi ruang nih Mbak ya, maksudnya salah satu ruangnya itu ya secara tradisional tuh di media, Di media. ya. Dan Kompas itu secara apa namanya ya, ya ada section khusus ya. Kalau dulu kan di Minggu tuh pasti, bukan dulu ya, sampai sekarang juga ya Mas ya. Ya kayak ada Panji Koming, ada apa komik-komik seperti itu ya. Iya, iya. Nah itu kira-kira seperti apa Mas ya kalau dari sisi media ya? Apakah ada kebijakan tersendiri dan terus seperti apa yang ya kalau Kompas sendiri yang ditampilkan tuh Iya. arahnya seperti apa gitu? Iya, kalau yang di Kompas Minggu sekarang kan memang lebih ke komik strip ya, Komik strip ya. dan rutin. Tapi untuk ilustrasi sendiri memang kita beberapa kali sih menampilkan Ya. di edisi khusus. Salah satunya waktu 57 tahun Kompas ya Mbak ya, kita menerbitkan edisi yang sampul depannya itu diisi oleh Raka Jana ya, Oh iya, ilustrator Bali. ya. Jadi Dari Bali itu ya. full bener-bener Hmm. full ilustrasi tanpa teks dari editorial ya. Walaupun di dalamnya ada cover lagi ya, Ya, untuk ya. halaman satunya, tapi itu sudah memberikan semacam apa ya, sesuatu Keberpihakan. yang baru, Iya, sesuatu iya. yang baru di Iya. media massa tuh jarang, koran yang konvensional tuh jarang banget ngasih ruang seperti itu, Iya. dan itu dijual sebagai NFT juga kan waktu Iya, itu kan. iya. Ya, saya pikir sih beberapa tahun belakangan udah lebih moderat, yang nggak seperti dulu harus seperti ini sesuai Iya, kemampuan iya, iya. kemampuan editorial, walaupun tetap masih ada apa namanya keinginan dari editorial maunya seperti ini, tapi paling nggak mediumnya ini udah lebih bervariasi. Salah satunya ya dengan format Raka Jana itu kemarin ya. Terus kemarin setiap edisi 17-an kita biasanya pakai ilustrasi juga. Terus di Harian Kompas sendiri juga membuka ruang bagi anak magang untuk berkarya. Karyanya bisa ditampilkan di artikel di Puisi dan cerita pendek di kompas.id. Jadi karya mereka, anak magang itu nggak hanya sekedar belajar, tapi juga bisa menampilkan karyanya di situ. Dia dikasih biasanya per ruang ya, bulan Pak. gitu ya. Jadi seperti itu ada ruang-ruang seperti itu, walaupun ruang-ruang yang lainnya masih belum ada yang dibuka, tapi beberapa kali kita udah membuka ruang untuk lebih kolaborasi dengan pihak luar apa ilustrator internal Kompas sih. Bahkan ini Mas Aceh, saya ingat berapa tahun yang lalu, ini yang saya cerita juga waktu di Jikap ya. Artinya ada sejumlah ilustrator anak muda ya. Waktu itu saya ingat Sumpah Pemuda Mas. Oh, iya. Jadi Kompas bisa dibilang kayak diinvasi gitu ya secara nggak langsung. Jadi mengundang mereka Pak untuk mengisi beberapa ilustrasi dari tulisan editorial dari halaman 1 sampai halaman akhir. Jadi diberi kesempatan tuh mereka menerjemahkan tulisan tadi ke dalam sudut pandang ilustrasi anak muda. Ya. Itu bentuk partisipasi juga ya Mas Fadil? Iya, mungkin di era sebelum 2000 atau bahkan 2010 itu sesuatu yang mustahil dilakukan ya. Karena kan benar-benar kita serahkan visualnya ke teman-teman muda itu yang menginvasi kita dengan stylenya mereka, walaupun tetap ada controlling dari redaksi, tapi mereka udah dibebaskan dan diberi ruang lah istilahnya ya. Berapa 32 halaman atau berapa tuh ya? Iya. Itu, Dan setiap halaman itu ada ilustrator luarnya, Beda-beda ya, beda-beda. ininya, stylenya Iya. gitu ya. Iya. Nah, kalau secara umum tadi kan kelihatannya nih anak-anak sekarang ini jago-jago gitu ya. Nah kalau bisa dilihat ya dalam pandangan ya Pak Weda, Mas Pandu atau Mas Sani. Mas Sani ya, seperti apa sih kondisinya sekarang ya, maksudnya dengan ini mungkin satu pertanyaan yang di luar ini juga nih, di luar yang skenario saya nih. sampaikan ya. Cuman menarik juga sekarang itu dengan berkembangnya, kalau bicara teknologi itu kan AI nih AI, sekarang. Dan AI itu kan sudah merambah ke sini juga ya. Ya, orang bisa menghasilkan karya ilustrasi, karya grafis itu hanya dengan mengandalkan AI. Nah, itu bakal seperti apa ya kira-kira? Mau duluan? Saya duluan. Iya, saya pikir AI itu bagaimanapun menyelesaikan masalah buat sebagian orang lah. Sebagian orang yang ingin tadinya mungkin nggak bisa gambar atau disabled, atau memang nggak mau bayar untuk
punya gambar ilustrasi gitu ya. Jadi ada sekelompok orang ini yang membutuhkan itu gitu. Nah, yang kemudian berasa menjadi ancaman untuk profesi ilustrasi gitu. Jadi ini juga dirasakan. Jadi ada dua lah, ada yang merasa diuntungkan, ada juga yang merasa dirugikan. Nah, tapi kalau saya lihat mungkin banyak kan ilustrator yang tanya gimana nih AI apakah mengancam atau ini baik gitu. Menurut saya ilustrator ini kalau benar itu tidak perlu merasa terancam karena sebenarnya orang yang mengenerate ilustrasi pakai AI memang tidak butuh ilustratornya gitu. Sedangkan kita sebagai ilustrator yang perlu personal brandingnya. Contohnya, orang minta Mas Weda ya karena memang Mas Weda punya keunikan sendiri gitu kan. Nah, ya jadi yang harus dilakukan ilustrator adalah membentuk gaya dan personal branding sendiri sehingga itu lebih berharga daripada ilustrasinya. Soalnya kalau cuman mau generate gambar kodok atau gambar orang lagi duduk kayak gitu ya, ya memang pada akhirnya cepat atau lambat akan minta ke AI aja gitu. Tapi kan kita nggak pengen orang minta kita hanya untuk membuat gambar itu secara literal, tapi memang dia butuh sentuhan personal kita sebagai ilustrator. Oh, bagaimana sih kita memandang kodok tadi gitu, tapi versi kita kayak gitu kan. Itu kan sebenarnya yang dibeli dan itu saya pikir tidak tergantikan kalau memang personal brandingnya ilustrator tersebut bisa dibangun dengan baik. Ada kekhasan dari si ilustrator itu juga ya, Betul. Mas. Kalau Pak Weda sendiri menanggapi soal AI gimana, Pak? AI itu ya namanya teknologi itu suatu keniscayaan. Ya. Kita bisa melihat di situ ada dua sisi yang bergabung jadi satu. Sisi yang menguntungkan, bisa mempermudah, mempercepat semua proses. Cuma di situ kemudian menjadi kayak sentuhan individual, sentuhan personal itu jadi kayaknya berkurang. Seperti pernah saya ditunjukin bahwa Mas ini ada bikin BPAP in one touch, udah jadi. Tapi setelah saya lihat hasilnya, memang sih sekilas sama. Cuma di situ ada ya namanya personal touch itu kan tetap beda satu orang ke orang lain. Ini bisa sama semua. Nah, tinggal si penerima aja, si yang menghargai itu, yang lebih dihargai yang mana? Itu kita serahkan ke khalayak. Kita sendiri, kita sudah kadang-kadang merasa sedih juga, tapi merasa terbantu juga. Nggak usah yang AI ya, adanya digital, teknologi digital printing aja, itu membantu banget waktu itu ketika saya memproses gambar-gambar seperti ini. Itu membantu banget dibanding waktu saya ngerjain manual. Repotnya ngaduk warna, kalau salah warna buang ganti lagi. Belum lagi kalau udah terlanjur dikuaskan di sini, ternyata keliru, harus ditumpang lagi. Yang ditumpang kadang-kadang warnanya malah bluak jadinya, ribet dulu. Tapi begitu ada kompu grafis, itu semuanya jadi mudah. Makanya saya punya rasa empati sama Andy Warhol. Saya tahu Andy Warhol itu orangnya kayak saya, suka warna. Ya. Cuman karena dia itu tekniknya teknik screen printing, sablon. Bayangin satu warna harus satu screen. Makanya warnanya dia terbatas sekali. Dan juga teknologi kimia untuk warna dulu nggak sekaya sekarang. Jadi saya lebih beruntung dari Andy Warhol. Nah, saya untuk itu, kecuali saya hormati dia karena lebih tua, saya juga punya rasa empati buat dia. Cuman di waktu itu ya memang dia udah nasibnya kali ya, dia hidup di masa itu, saya sekarang saya lebih diuntungkan. Ya, ya.
tadi kalau Pak Weda kan cerita dari sudut pembuatnya gitu ya. Kalau kita lihat dari sudut pandangnya audiens nih, ada nggak sih perubahan cara audiens yang mengapresiasi ilustrasi baik di media konvensional ya Mas, atau di koran atau di karya seni lainnya? Mungkin dari Mas Pandu, Mas, gimana Mas? Iya. Tentu ada ya. Soalnya sekarang terutama generasi sekarang lebih visual ya, lebih suka visual, mereka suka sesuatu yang hype gitu ya kan. Terus saya pikir anak-anak muda sekarang juga suka datang ke pameran seni untuk merasakan hype-nya juga ya. Itu mungkin salah satu cara mereka mengapresiasi karya visual untuk apapun ya, baik seni rupa maupun ilustrasi ya. Walaupun kemarin kayak di Cikaf, saya pikir pasti banyak anak muda yang datang memang mau melihat karya-karya ilustrasi tersebut. Kan kita juga bisa di media sosial itu kan pasti pengaksesnya banyak banget anak-anak generasi ya, Gen Z, Gen Alpha gitu ya. Kita bisa lihat bagaimana banyaknya likes gambar-gambar ilustrasi yang kekinian itu pasti dari mereka, saya pikir. Karena misalkan lah ilustrasi dalam bentuk komik strip kayak Tahilala itu pasti anak-anak sekarang yang ngerti gimmick-gimmicknya ya kan. Nggak mungkin generasi yang mungkin generasi X itu mungkin nggak tahu paham tentang itu. Saya pikir sih terbantu oleh teknologi juga sih, media sosial itu. Jadi mereka bisa mengapresiasi lebih luas, bisa tahu banyak ilustrasi itu macamnya kayak apa gitu ya. Jadi saya pikir seperti itu. Benar ya Mas, di Cikaf begitu kemarin banyak yang hadirnya, apresiasi mereka seperti apa Mas? Apresiasinya kan Cikaf itu memang ada dua komponen ya. Satu itu memang memamerkan, satu itu adalah kesempatan mengkoleksi gitu kan. Nah, yang kita lihat nih kecenderungan anak-anak muda sekarang juga mengapresiasinya selain dengan nge-like di sosial media nih sudah mau mengkoleksi gitu kan. Justru memang yang kita buka adalah kesempatan buat belajar mengkoleksi karya gitu ya. Nah itu mulai memang dari yang mungkin kalau yang lebih muda stiker, gantungan kunci gitu ya. Tapi yang mulai agak lebih dewasa sedikit yang sudah kerja mungkin bisa mengkoleksi prints gitu ya. Mungkin sebelum bisa beli karya asli kan mungkin mahal sekali ya gitu. Berapa Mas karya asli gitu ya? Kalau karya asli kan mungkin DM aja itu. DM aja. Nah, harganya kan mungkin lebih tinggi gitu ya. Nah, tapi kalau prints itu kan mungkin bisa mereka lebih terjangkau. Nah, itu mulai mengkoleksi nih, oh saya punya satu set lengkap kayak gitu. Nah, itu yang kita lihat mulai terjadi dan saya rasa bagus nih buat seni rupa ke depan juga. Oh, sudah mengkoleksi seni gitu ya. Mungkin baru mulai dengan prints dulu. Mungkin nanti pas mereka sudah lebih mapan bisa beli yang karya asli gitu. Termasuk merchandising ya Mas ya? Merchandise udah itu mah lebih dulu tuh kan stiker gitu ya, kayak kaos itu lebih mudah, lebih langsung lah mereka bisa pakai gitu ya. Oh, soalnya kalau mau misalnya saya punya karya lukisan kan taruhnya di rumah nggak bisa dipamerin gitu ya. Kalau di kaos kan bisa ya atau tote bag itu lebih intuitif lah buat mereka langsung beli gitu. Jangan lupakan NFT juga kemarin waktu NFT juga banyak yang NFT. Sekarang kripto ya. Jadi lebih ini juga ya, mengapresiasi juga ya. Iya. Ya, lebih apresiatif lah. Lebih banyak ya. Dulu kan mainan orang kaya aja gitu kayaknya ya. Kalau seni itu kayaknya di mana gitu ya. Lukisan ya, gitu ya. Sekarang anak muda bisa berpartisipasi gitu. Oke Mbak Terence, ini kalau mau diomongin terus nih panjang nih Mbak nih, karena menarik ya, dan apalagi narasumbernya juga luar biasa ya, mewakili macam-macam perspektif, banyak nih pandangannya. Cuman kayaknya waktu kita udah ini Mbak. Pastinya masih banyak sebenarnya yang kita kulik nih dari Pak Weda, Mas Pandu, Mas Hani. Terima kasih buat kehadirannya kali ini, dan banyak pastinya sahabat Kompas di luar sana juga pasti senang kehadiran ya tokoh-tokoh seperti teman-teman bertiga. Oke, sahabat Kompas, tentunya banyak hal yang kita dapatkan pada hari ini dari 3 tamu kita, dari Pak Weda, Mas Hani, dan juga Mas Pandu. Semoga apa yang disajikan obrolan K bisa tetap memberi makna buat para sahabat Kompas di luar sana. Terima kasih, saya Terence Palat. Saya Mahansa Sinulinga, dan para tamu kita, Pak Weda, Pak Sani, dan Mas Pandu.
Sampai ketemu. Bye-bye.